Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita ingin mulai ibadah kita yang kedua. Boleh kita sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Senang kembali bertemu saudara di ibadah kita yang kedua hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita datang saudara. Ibadah kita yang kedua ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, karena itu yang menjadi gaya hidup setiap kita, amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami ingin masuki kedalamannya Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Raja kami yang hidup. Ajar setiap kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun dalam keadaan lemah, sekalipun dalam keadaan baik Tuhan, kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Dan terus Tuhan kami ingin pegang Engkau karena kami percaya akan Tuhan Yesus. Karena kami adalah umat-umat yang telah dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Saya persilakan untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Terus kami mau pegang tangan Engkau. Jangan pernah lepaskan setiap kami Tuhan Yesus. Karena Engkau boleh hidup dalam setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Panggil
bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami gak layak, tapi Engkau boleh layakkan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kita sembah Tuhan. Terus kita muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami nikmati hadirat Tuhan yang kudus. Hadirat Tuhan yang menjamah hidup kami. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Saya undang untuk semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berada di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Sebab kasih-Mu terindah selamanya dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami ingin nyatakan rasa kasih kami kepada Tuhan. Lewat setiap pujian kami, setiap gerakan kami, setiap nyanyian kami. Hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita mau belajar lagu baru. Mungkin sebagian udah pada tahu, tapi kita mau sama-sama belajar. Biar kedepannya ketika kita menyanyikan lagu ini kita sama-sama tahu. Amin. Sebab betapa heran dan betapa mulianya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua disayang dan dicinta Tuhan Yesus. Amin. Kalau gitu gerakannya boleh lebih antusias lagi saudara. Sebab Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari pertama dan sampai terbenamnya
dan sampai tenggelamnya. Angkat lagu pujian, tinggikan namamu, sama-sama katakan. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Siapa di sini disayang Tuhan? Amin. Akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita semua disayang oleh Tuhan Yesus. Yang disayang Tuhan Yesus boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Amin. Diberi tangan duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami minta pesan Tuhan dalam hidup kami. Pesan Tuhan secara khusus bagi setiap kami hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing
God. Berikan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kami sembah hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Allah yang menjadikan langit tahtamu dan bumi pijakan kakimu. Betapa besarnya Allah yang kami sembah. Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga. Allah yang kasihnya tak terukur, betapa dalam dan lebarnya atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Kami siap ditegur oleh firman-Mu. Kami siap berubah ya Tuhan. Hamba tahu siapa diri hamba. Hamba tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tetapi tinggikan diri-Mu di tempat ini setinggi-tingginya. Yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sinar kemuliaan Allah. Yang penuh dengan sinar kemuliaan Allah. Tolong berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Tema khotbah saya hari ini adalah lemah tapi kuat. Ya. The power from weakness sound impossible. Lemah tapi kuat. Kekuatan keluar dari kelemahan itu mustahil bukan? Bagi dunia lemah ya lemah. Sedangkan kuat ya kuat saudara. Kayaknya seperti paradoks ya saudaraku. Lemah tapi kuat. Kalau orang dunia berkata lemah itu biasanya negatif. Nggak bisa buat apa-apa. Tapi saudara menjadi lemah itu bukanlah hal yang buruk. Itu adalah manusia. Setiap kita yang hadir di sini lemah. Tapi kita bangga memiliki Allah yang kuat di dalam Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, saya mau baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, sama-sama kita baca 3-2 ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti mengalami kelemahan. Karena kita manusia dan kita hidup di dunia ini. Nah, di saat lemah apa yang kita lakukan saudara? Minta tolong pemain keyboardnya, boleh? Terima kasih ya. Yang pertama, di saat kita lemah yang kita harus lakukan, Bapak Ibu adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bermegah dalam kelemahan kita. Ya, kenapa sih Bu kok mau bermegah? Bermegah itu saudaraku dalam bahasa Indonesia aslinya adalah bangga. Harusnya ketika kita jadi juara kita bangga. Ketika kita memenangkan pertandingan kita bangga. Kita bangga dengan pencapaian-pencapaian. Tapi kok lemah kok kita bangga sih Bu? Itulah kerajaan Allah itu sungsang. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Ingat ya, bermegah itu bangga atas kelemahanku. Supaya Kristus turun
kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita manusia lemah, karena tadi pagi saya katakan kita diciptakan dari debu tanah. Yang perempuan dari tulang ya, kita diciptakan dari debu tanah. Dalam hidup ini siapa yang gak pernah ada masalah? Tolong angkat tangan. Gak ada. Setiap kita pasti punya masalah, himpitan hidup, himpitan sakit penyakit. Kadang ada yang mati rohani, saudaraku. Yang hadir di sini saudara, kita berhadapan dengan kelemahan. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus. Dia berhadapan dengan jemaat di Korintus waktu itu. Jemaat di Korintus disusupi penyusup-penyusup. Disusupi oleh nabi-nabi palsu dan memfitnah Paulus, dikatakan dia tidak memiliki karakter. Memfitnah Paulus, Rasul Paulus katanya dia nabi palsu. Memfitnah Rasul Paulus dikatakan dia gak punya integritas. Memfitnah Rasul Paulus dikatakan apa saudaraku? Dia mengambil uang gereja. Oleh karena penyusup-penyusup itu saudara, yang namanya Rasul Paulus sedih mendengarkan hal ini. Dia difitnah. Ya. Tapi kita mau lihat dulu ya siapa Rasul Paulus. Pada 5 kesempatan yang berbeda. Dia pernah dicampur oleh pemimpin Yahudi. Dan memberikannya 39 kali cambukan. Oleh karena Kristus. Oleh karena pelayanannya. Saya mau tanya di sini. Jangan sampai ada gesekan sendiri sedikit. Biasanya di sini nggak ada Bapak Gembala dan Ibu. Di tempat lain ada gesekan sedikit. Tahu nggak senjatanya apa? Mundur. Mundur aja. Sedikit gesekan mundur aja. Hei saudara, kita melayani raja di atas segala raja. Tuhan aja nggak pernah mundur dari kita. Ketika dia sudah mau salib. Dia bilang nggak sama bapaknya. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia gak pernah mundur loh. Jangan kalau kita melayani Tuhan ada gesekan. Saya mundur aja. Itu selalu yang dipakai senjata. Suami saya bilang begini. Debbie, kalau kamu melayani Tuhan gak ada gigi mundur. Yang ada gigi maju. Haleluya. Udah gak ada gigi mundur, maju terus. Ibu saya selalu bilang begini. Enaknya jadi kamu, kenapa mah? Kamu itu kalau ada masalah saya marahin. Air mata turun, makan jalan terus. Ngapain mesti dipikirin? Air mata jatuh tapi makan jalan terus. Orang mungkin gak bisa makan. Makanya saya melayani Tuhan, saudara tahu. Saya semangat 45. Ada amin. Usia saya udah 57. Tapi lihat saudara, saya bangun jam 3 pagi loh. Suami saya hari ini ada khotbah Bu di daerah mana itu enggak tahu. Dari sini 17 menit. 17 menit dia khotbah 4 kali. Saya daripada bawa mobil 2, saya ikut beliau. Saya dari rumah jam setengah 6. Jam setengah 6. Dari bangun jam 3. Saya antar dia dulu baru saya ke sini. Saya di sini muter-muter dari tadi saya sampai di sini ini jam 7. Ibadah jam 9 kan. Saya selalu semangat. Karena saya tahu kepada siapa saya melayani. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang namanya Paulus. 39 kali kena cambukan. 3 kali dipukul dengan tongkat. Kita gak pernah dipukul. Kita gak pernah dicambuk. Kok ada masalah sedikit mundur? Tolong bilang kiri kanan. Ada masalah untuk dihadapi. Ya, jangan bilang mundur dalam pelayanan. Ada amin. Ya, 3 kali karam kapal. Rasul Paulus, dia pernah menghabiskan sepanjang malam dan 1 hari terapung di laut. Saya di sini sudah pernah kesaksian saya terapung di laut sudah ya? Belum ya? Saya pelayanan ke Papua saudara. Saya menuju satu tempat pedalaman sekali. Dan hari itu saya harus bersaksi, saya harus mengajar seorang nelayan bagaimana harus memberikan perpuluhan. Saudara saya naik perahu saudara. Saya naik perahu kecil 9 orang di dalamnya di Papua. Saudara begitu sampai di satu tempat, aduh bersih banget saudara. Jadi kecil tapi pasirnya lembut sekali. Nah ada satu peristiwa di situ. Pendetanya waktu itu ada tsunami saudara. Pendetanya keluar ke tepi laut karena
Dekat saudara. Satu pegang Alkitab, satu dia angkat tangan. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Ombak menyingkir, menyingkir. Saudara, menyingkir saudara. Jadi daerah itu gak kena yang namanya tsunami. Saya membekas dengan kesaksian pendeta itu. Apa yang terjadi? Saya berangkat pagi-pagi jadi ombak gak ada saudara. Ini lautan bebas ya, lautan luas. Sampai di sana saya ngajar gimana ya cara kasarnya. Dia mereka kebanyakan nelayan gitu ya. Saya ajar kalau dapat pendapatan sekian harus kasih Tuhan sekian karena itu haknya Tuhan dan sebagainya. Saya berani khotbah ini. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya adalah orang yang setia dalam perpuluhan. You know, sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Saya mau kasih tahu buat saudara, apapun ajaran-ajaran orang di luar, gak usah dengar. Back to the Bible. Sampai saat ini, uangnya saya belum nikmati. Tanya suami saya sudah kembalikan perpuluhan saya dulu. Saya belum nikmati loh. Saya kembalikan dulu, haknya Tuhan. Dalam keadaan kepepet pun, Tuhan penuhi lagi lumbung-lumbung saya. Haleluya. Ada amin. Kiri kanan bilang setia. Nah setelah itu saudaraku, apa yang terjadi saudara? Saya sudah selesai ngajar, jam 3 harus kami pulang. Harus pulang. Nah rupanya ada kelapa muda yang diturunkan oleh penduduk. Kalau nggak minum nggak enak. Jadi kami minum sambil bercanda. Kan enak banget kelapanya ya Pak, Ibu. Taunya naik perahunya jam 4. Asal ibu bapak tahu di situ nggak ada sinyal sama sekali karena terpencil. Kami naik perahu itu. Haleluya 12 kali. Perahunya, motornya macet. Mesinnya macet. Apa yang saya harus lakukan saudara? Saya nggak bisa telepon suami saya nggak bisa telepon teman saya juga nggak bisa telepon bupati setempat, nggak bisa karena nggak ada sinyal. Satu-satunya sinyal yang ada adalah ke surga. Yang tidak pernah ada hambatan, yang tidak pernah ada gangguan saudara. Makanya saya nyanyi dan teman-teman nyanyi. Aduh biasanya saya di atas mimbar atau WL di atas. Angkat tanganmu baik, kita angkat tangannya setengah tiang. Begitu di laut bukan setengah tiang, tidak ada bantuan. Tidak ada sinyal, angkat tuh tinggi-tinggi banget saudara. Ini nyanyi sampai uratnya keluar semua. Tidak 1 album, 2 album belum ada pertolongan saudara. Saya ingat sekali kalau saya khotbah di atas mimbar. Saudara kalau ada masalah tenang. Sekarang saya ngalamin sendiri. Saudara jangan lihat saya begitu. Begini-begini ini saya bisa berenang. Haleluya. Cuma di lautan bebas. Saya gak sanggup. Kami nyanyi sampai 3 lagu. Di dalam kelemahanku. Bisa. Sempurna kuasamu. Ada? Hebatnya tantanganku. Lebih hebat Tuhan. Aku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai. Terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Nyanyi 2 album. Hidup itunya. Mesinnya saudara. Begitu mesin hidup, masalahnya datang lagi. Ombak lebih tinggi dari kapal. Air dari luar kapal tempias. Karena kita menaik perahu kecil saudara. Tempias ke saya saudara. Asinnya air laut itu kalau nampar tuh gak enak saudara. Saya basah kuyup.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ombak tinggi, kapal begini. Aduh saudaraku. Nyanyi lagi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan saudara, sampai juga ke pelabuhan. Berikan tepuk tangan begitu. Begitu saya turun, pertama-tama yang saya pegang bulu mata saya. Saya pegang sebelah kiri, saya pegang sebelah kanan. Anti badai. Nggak ada satupun yang copot saudaraku. Wow, saya pegang ini pipi saya, foundation saya waterproof. Haleluya, biar basah kuyup tetap cantik di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, setiap kita pasti punya masalah. Paulus punya masalah, saya punya masalah. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara dan saya? Why saudara? Artinya gini loh, kalau kita dalam posisi yang kuat, maka saudara dan saya cenderung mengandalkan diri sendiri. Kalau kita kuat, tidak butuh Tuhan tuh di Belanda. Banyak gereja dijual. Banyak gereja jadi, ya itulah saudara saya tidak sebutkan. Kenapa? Di Belanda, engkau sakit, nggak perlu bayar. Datang aja, semua ditanggung oleh pemerintah. Di Belanda, saudara nggak kerja. Ada kok tanggungan dari pemerintah. Jadi mereka berkata begini, kalau saya sakit saya enggak perlu BPJS, enggak perlu bayar-bayar. Kalau saya enggak kerja, saya dibayarin, dikasih duit oleh pemerintah. Untuk apa Tuhan? Makanya yang ke gereja itu orang sudah tua-tua yang mau masuki gerbangnya. Ngerti maksud saya? Lah itu, enggak ada anak muda, enggak ada. Karena semuanya sudah tercukupi. Makanya tadi saya bilang, kalau kita dalam posisi yang kuat, maka kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Sombong. Sombong itu ada 3 loh saudara. Pertama, kalau mudah-mudahan saya ingat, sombong karena kekayaan. Karena kekayaan. Dulu naik mobilnya Avanza masih masih rendah hati. Wih, jangan kalau sudah Mercy. Lewat kita orang lewat kita pura-pura nggak tahu karena kita udah kaya kan. Mereka yang butuh saya. Bahkan ada Pak, percaya nggak, pendeta bilang begini, saya kalau jalan orang semua mengerubungi saya. Wow, saya kalau jalan banyak beberapa orang menjagai saya. Wow, saya justru bangga sama orang-orang yang di pedalaman. Pendeta-pendeta yang di pedalaman. Luar biasa. Untuk menuju satu gereja, mereka harus jalan 7 kilo Pak. Dan ketika habis khotbah, yang dikasih itu adalah ketela pohon. Yang dikasih itu sayur mayur mentah. Mereka hebat. Haleluya. Saudara, kaya, jadi sombong karena kaya. Yang kedua, sombong itu karena gelar. Kalau tidak disebutkan gelarnya, dia nggak mau khotbah. Itu. Apalagi gelar salah, marah-marah dia. Itu sombong. Yang ketiga ini hati-hati, jangan sampai itu saudara dan saya. Sombong rohani. Merasa diri paling benar, sudah sekolah tinggi-tinggi. Puji Tuhan saya lagi sekolah S3. Ya, saudara, makin saya sekolah, makin banyak yang enggak tahu. Kenapa saya kok bisa enggak tahu yang ini ya? Kenapa saya bisa enggak tahu? Itu membuat saya kecil. Tadi saya cerita sama Ibu Gembala. Setiap saya presentasi, karena itu kan orang pintar-pintar, saya turun 1 kilo. Sudah enggak presentasi, naik lagi 2 kilo, saudara. Ya, harusnya kita gini loh. Ada orang yang bilang selalu merasa benar.
Nanti pasal kedua, naik lagi ke pasal 1, merasa benar. Suka menghakimi, harusnya khotbahnya jangan begitu. Harusnya Pak Pendetanya tuh jangan begitu. Harusnya Bu Pendeta harus begini gitu, merasa benar. Tapi di sini gak ada semua orang baik. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada pepatah Tiongkok bilang gini, saat banjir ya ikan makan semut. Saat banjir surut, semut makan ikan. Jadi ada saatnya kita di atas, ada saatnya juga kita di bawah, saudaraku. Jadi ketika kita di atas, jangan kita sombong. Allah paling benci sama orang yang suka sombong, saudaraku. Jangan arogan, jangan semena-mena. Jika engkau cantik, saya jamin 10 tahun lagi sudah peot. Saya jamin itu hukum alam, saudara. Kalau saudara ganteng, saya jamin 10 tahun lagi saudara tuwir, saudara. Gak ada yang patut dibanggakan. Umur saya sudah 57. Begitu saya lihat di kaca, ya pipi saya sudah tebembeng. So you know tebembeng, longsor turun. Gak ada yang patut saya banggakan. Kecantikan akan sirna, kegantengan akan sirna. Kasih Tuhan yang gak pernah sirna dalam hidup ini. Ada amin, saudara? Ada, tolong lihat, ada namanya Tan Sri De Neves. Ada gak di situ? Oh bukan. Ntar aja, satu lagi. Ya, Tan Sri De Neves, seorang politikus berhasil. Dia bilang begini dalam pemilihan presiden. Saya akan mengumpulkan 500.000 suara. Tidak ada satupun yang dapat menang saya, termasuk Tuhan. Benar saudara, dia dapat 500.000 suara. Dan dia besok akan dilantik jadi presiden berhasil, saudara. Dan apa yang terjadi? Mati. Mau sombong? Pemilik langit bumi beserta segalanya itu Tuhan. Penciptamu juga Tuhan. Jangan sombong sama penciptamu. Ada amin, saudaraku? Nah, ada lagi sejarah di Alkitab. Yang tadi, Herodes Agrippa, dia cucu dari Herodes, saudaraku. Sombongnya minta ampun. Yakobus dibunuh dia. Pedang Petrus juga dipenjarakan oleh dia. Ya, silakan. Dia merasa raja yang berkuasa. Apa yang terjadi? Ketika dia dieluk-elukan, malaikat turun tampar dia punya muka. Mati langsung. Apa yang terjadi? Dimakan cacing-cacing langsung. Siapa yang mau sombong di sini? Karena kita kalau sombong lawannya Tuhan. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Apa yang saudara miliki, kekuasaan, apa yang saudara miliki, kekayaan, semuanya asalnya daripada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, semua asalnya dari Tuhan. Gak ada yang patut kita banggakan. Stephen Curry, kita lihat. Iya. Pemain basket NBA sangat luar biasa. Ya, dia menolak jutaan dolar yang ditawarkan kepada dia oleh salah satu brand ambasador sepatu. Dia menolak karena apa? Dia cuma bilang begini, saya mau berkolaborasi dengan sepatu itu. Tapi satu, dikatakan gitu, harus ada di sepatu itu, Filipi 4 ayat 13. Harus ada tulisannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Brandnya itu gak mau loh. Tapi tetap Stephen Curry ini gak masalah. Walaupun dia harus merelakan ribuan dolar. Zaman begini, siapa yang nolak uang, saudara? Siapa? Semua butuh uang, apa zaman-zaman begini. Tapi dia berani loh untuk menolak itu. Akhirnya ada brand ambassador lagi yang menawarkan kepada dia untuk berkolaborasi. Dia bilang, enggak apa-apa. Tapi di sepatu itu tetap harus ada Filipi 4 ayat 13. Dan brand sepatu itu mau. Saudara, ketika dia diwawancarai, Stephen Curry ini diwawancarai. Kenapa sih kamu mesti kayak begitu? Dia bilang begini, saya berhasil di sini. Saya bisa memenangkan setiap pertandingan. Itu karena Tuhanku yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, dengar, semua berkat akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Haleluya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, kau akan kecewa.
Amin, saudaraku yang kekasih. Sombong adalah sifat yang menunjukkan dialah yang paling menonjol. Apa-apa dia, it's mine, it's mine. No. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Yesaya 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara, kelemahan itu kadang membuat kita tidak mampu untuk bertahan. Ya kan? Kelemahan itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa memiliki daya untuk dapat diandalkan. Jangan bersusah hati ketika saudara hari ini mengalami pergumulan. Kiri kanan bilang, kamu jangan susah hati. Katakan kanannya, kamu juga. Kenapa sih Paulus berkata kita harus bersuka cita? Karena justru di titik itulah Tuhan akan tolong saudara. Amin. Ada di Alkitab dikatakan seperti rembang tengah hari. Saya mencari-cari rembang tengah hari, apa sih maksudnya Tuhan? Ternyata rembang tengah hari, saya umpamakan gini supaya lebih gampang dimengerti. Kita butuh jawaban jam 12 siang. Tepat. Karena harus bayar uang kontrakan atau bayar uang sekolah. Dikatakan kalau kita nggak bayar tanggal 12, jam 12, kita kan harus dikeluarkan dari kontrakan misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saudara sudah puasa, saudara sudah berdoa, saudara sudah usaha tapi kayaknya semua buntu. Saudaranya bisa menangis di hadapan Tuhan. Jam 12 kurang 5 tidak ada jawaban. Dan jawaban Tuhan itu biasanya jam 12 kurang 1 detik. Ya, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ya saudara. Ngeri-ngeri sedap. Justru saat itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya ayat 10 Paulus mengatakan ada 4 kata di ayat di situ dikatakan. Siksaan, kesukaran, kehinaan, kesesakan. Paulus berkata dia suka akan hal itu. Mana ada orang yang suka dihina. Mana ada orang suka dalam kesesakan. Mana ada orang suka dalam difitnah. Enggak. Tapi Rasul Paulus dia bilang aku suka dalam hal itu. Wow. Hari-hari ini saudara banyak orang takut akan masa depan. Hari-hari ini bisnis tidak menjanjikan yang baik. Tapi dengar. Bermegahlah waktu engkau lemah. Bermegahlah waktu engkau sakit. Bermegahlah waktu usahamu hancur. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Ada amin? Jadi harus bermegah dalam kelemahan kita. Bermegah bangga dengan kesukaran kita. Mungkin saudara sehari-hari ini ditipu orang. Bermegah. Bukan saudara yang tipu tapi dia yang tipu. Kita tetap bermegah. Bangga dan akan semua itu supaya apa? Supaya kuasa Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Yang membelah laut dan teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kedua, atasi kelemahan dengan doa. Kelemahan dapat memperkuat motivasi kita untuk berdoa. Yakobus 5 ayat 10, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau katakan doa itu need, doa itu kebutuhan. Doa itu segalanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu saya minta saudara tiap hari berdoa di hadapan Tuhan. Saat saya nyetir saudara, saya ngomong sama Tuhan. Mungkin orang lihat saya ini kok ibu di dalam mobil nih ngoceh-ngoceh sendiri. Kayak orang begini, biarin, saya tidak peduli. Lebih baik saya ngomong sama Tuhan. Melalui apa? Ketika saya ada di dalam mobil, ketika saya sendiri, ketika saya sedang masak. Karena apa? Saya percaya Tuhan dengar setiap doa kita. Amin saudara. Saudara tahu Hana kan? Hana orang yang mandul. Hana datang ke bait Allah, berdoa di sana. Karena istrinya Penina selalu merendahkan dia. Istrinya Penina menganggap dia perempuan tidak berguna. Karena apa? Dia mandul saudara. Dan yang lebih parah daripada itu apa saudara? Yang membuat Hana mandul adalah Tuhan sendiri.
Kalau Tuhan yang menutup kandungan, mau ke tabib yang mana juga pasti nggak bisa. Karena yang menutup kandungan itu adalah Allah sendiri. Mau kemanapun tidak bisa. Hanya bisa apa? Datang kepada Tuhan, saudaraku. Hana menangis di hadapan Tuhan. Sampai Nabi bilang begini, kamu tuh mabuk. Enggak, saya enggak mabuk. Tapi saya berdoa di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan yang menutup rahim Hana siapa? Allah sendiri kan? Iya kan? Tuhan menutup rahim Hana selama bertahun-tahun. Tapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya. Ada amin saudara. Hana akhirnya dibuka lagi kandungannya oleh Tuhan. Dia melahirkan Samuel. Samuel dia serahkan untuk Tuhan. Jadi doamu tuh Tuhan dengar. Tuhan tidak pernah menutup telinganya atas doa-doamu. Saudaraku yang hadir di tempat ini, saya mau katakan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa saudara. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Jangan jemu-jemu berdoa. Karena orang berkata, kebanyakan orang berkata doa itu nafas hidup kita. Ada amin saudaraku. Jadi jangan cebu-cebu untuk berdoa. Saudara mungkin doanya belum dijawab. Enggak apa-apa. Tuhan tidak pernah telat untuk menjawab setiap doa-doa saudara. Yang membelah laut dan teduhkan badan. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ada seorang namanya George Muller, saudaraku. Dia berdoa untuk 5 temannya yang belum mengenal Yesus. Tahun ke-5 baru 1 yang bertobat. Dia berdoa dan berdoa lagi. Tahun ke-10 saudaraku, baru 2 yang bertobat. Sudah 3 kan? Kurang 2. Tahun yang keberapa? Tahun yang ke-25 saudara. Baru 1 lagi yang bertobat. Tinggal 1 saudaraku. Saudara bisa bayangkan saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tinggal 1 yang belum dia dapatkan saudara imannya untuk Tuhan. Sampai dia meninggal, temannya belum bertobat. Apa yang terjadi ketika dia dikuburkan? Temannya yang tinggal 1 mengeraskan hati ini datang ke pekuburannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan doa George Muller itu, wow, kalau dihitung katanya semua 52 tahun baru dijawab Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika jawaban doamu belum engkau dapatkan, jangan menyerah. Ketika jawaban doamu belum engkau dapatkan, jangan sekali-kali undur daripada Tuhan. Jodoh gampang. Bu, kenapa kok jodoh saya belum datang? Orang lagi OTW kok. Sabar. Amin. Jodohmu tuh lagi OTW. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Gini loh, kalau kita aplikasikan. Sabar. 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 Kalau bisnismu belum berhasil, sabar. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara nggak boleh menyerah. Saya tidak boleh menyerah. Kita semua tidak boleh menyerah. Justru di dalam kelemahanlah kekuatan kita di dalam Tuhan sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yang ketiga, ketika kita lemah, kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau saudara kuat hari ini karena saudara punya Yesus. Kalau saudara sembuh hari ini karena saudara juga punya Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, saya pernah khotbah nggak di sini tentang bagaimana saya pertama kali khotbah. Saya pernah kasih kesaksian, ada yang masih ingat? Nggak ada ya Bu? Bagaimana saya khotbah pertama kali? Oh enggak, oke. Waktu itu saya hanya pendoa syafaat saudara. Suami saya bilang gini, Debbie kamu nanti khotbah ya. Aduh saya enggak usah khotbah, saya pendoa aja. Enggak, kamu khotbah. Karena dia sudah putuskan gitu, saya sebagai istri siap.
Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ngepel, saya belajar firman. Lap kaca, saya apalin ayat-ayat. Kadang saya berdiri di depan kaca, saya seakan-akan lagi khotbah. Itu yang saya lakukan selama 1 bulan, saudara. Dan tiba-tiba ada satu gereja bilang, Ibu Debbie ya, iya saya undang ibu untuk khotbah. Oh ya, terima kasih, kan sudah dikasih tahu sama suami saya. Bahkan ada yang undang saya khotbah kan Bapak Ibu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mohon izin saya turun. Besoknya saya mau khotbah, saya sudah hafal dong. Dari depan sampai belakang 1 bulan loh. Ngepel inget ayat, terus nyuci baju sambil ngapalin khotbah. Besoknya saya mau khotbah. Suami saya bilang begini, Debbie besok jam berapa kamu khotbah? Jam 10. Dia kaget saudara. Kenapa? Saya bilang gitu. Dia mundur, saya juga mundur. Dia bilang, kok kamu terima sih jam 10? Emang kenapa? Saya tanya gitu, jam 10 tuh highlightnya gereja Debbie. Yang datang 700 orang, pendetanya 8. Begini-begini saya gak mau malu di hadapan suami saya. Saya bilang, biar 700 kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Oh saya bilang gitu kan. Dia ke sana, saya masuk di ruangan sebelah, saya tutup kunci pintu di kamar sebelah. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, aduh 700 Tuhan. Maksud saya khotbah pertama kali 12 kayak murid Yesus gitu ya. Ini 700, aduh Tuhan gimana nih. Tapi saya habis nangis-nangis, saya ke sebelah lagi. Pura-pura kuat gitu di depan suami gitu ya. Terus saya belajar nih lagi, saudara, kan saya sudah hafal. Saya belajar yang di depan, giliran ke tengah, saya lupa lagi yang di depan. Giliran ke belakang, saya lupa lagi yang di tengah. Jadi kacau jadinya, gara-gara gak takut gitu loh saudara. Ditambah suami saya lagi dramatisir. Keplak. Tidurnya begini, kan bikin kita tambah gak pede kan begitu ya saudara. Akhirnya saya ajak pendoa sahabat saya. Kamu ajar nanti ikut saya ya. Iya bu. Suami saya bilang, kamu udah belajar Debbie? Sudah, kamu udah belajar sayang? Sudah. Aduh bikin ini orang. Sudah takut, tambah takut kan begitu kan. Saya nyetir saudara. Saya bilang sama pendoa sahabat saya. Nanti saya khotbah, ibu gak doa jangan amin. Oh tenang, Bu Debbie mah bisa, saya yakin. Dia bilang, selama saya nyetir makin lupa, makanya saya gak mau ingat lagi khotbah saya. Karena makin lupa saudara. Nah begitu sampai di gereja itu, waduh ada satpam menunggu. Di sampingnya ada lambang DPR, mobil-mobil saudara. Begitu saya masuk, bilang, Ibu Pendeta Debbie, iya parkirnya di sini khusus. Bukan tambah saya senang, tambah deg-degan saya. Apalagi lihat ada lambang DPR, saudara, siapa saya? Akhirnya saya dimasukin saudara di satu gereja besar saudara. Masuk ke dalam, dari jauh saya lihat pemain musiknya tuh ada trompet, ada saksofon, di sini ada choir ibu-ibu, bajunya seragam. Bukan tambah saya senang, kalau saya biasa saya lari pulang saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Karena saya tahu saya lemah, jujur saya mantan gagap saudaraku. Saya mantan pemalu saudara. Orang lihat saya sudah rasa nggak percaya diri. Cara ngomong juga saya gini, ini sudah luar biasa saya bisa bicara saudara karena Tuhan. Kayak mantan gagap pun ke depan saudara. Waduh saya duduk kayak saya nggak duduk saudara. Aduh mana yang WL-nya itu penyanyi rohani lagi. Aduh ya ampun siapa saya kan gitu saudara. Saya bilang sama pendoa sahabat saya. Ingat ya Bu, doa jangan amin-amin ya saat saya ada di mimbar. Dia bilang iya Bu. Tadi dia bilang, bisa Bu Debbie, sanggup Bu Debbie. Ini aja dia sudah ngeper saudara. Bagaimana saya? Begitu WL-nya bilang silakan hambanya untuk maju ke depan saudara. Saya berdiri ini kaki saudara udah begini saudara. Waduh apalagi ketika saya di atas begini saudara. Begitu saya lihat ke depan, gambar saya gede banget. Aduh saya balik lagi, ya ada lagi saya. Lagu kemanakah aku pergi menjauhi rohmu Tuhan itu ada saudara. 5 menit pertama kelemahan saya banyak banget saudara. Saya lemah banget saudara. Mulut saya ketika ngomong tuh getar saudara. Getar saudara. Gak ada dusta di antara saudara dan saya. Kita manusia lemah banget. Tapi akhirnya saya bilang Roh Kudus ambil alih Roh Kudus saya sudah gak mampu daripada saya pingsan lagi bikin malu.
Akhirnya Roh Kudus ambil alih loh saudara. Nggak tahu kok saya lancar. Charlie, you know Charlie? Lancar sekali. Weh, Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib saudara. Langsung, ya, haleluya. Terus saya bilang, wah, mereka tepuk tangan gitu. Padahal saya nggak suruh tepuk tangan, mereka tepuk tangan saudara. Saya bilang mereka tepuk tangan. Oh, untuk manusia tepuk tangannya bisa duduk ya. Tapi kalau untuk Tuhan harus standing applause dong. Mereka tepuk tangan sambil berdiri. Terus saya bilang, Tuhan habis ini ngomong apa? Ngomong apa Tuhan? Puji Tuhan selesai saudara. Saya pulang, suami saya ada 10 kali call, miss call. Dia bingung istrinya bagaimana itu. Dia bingung sampai di rumah anak saya 2 sudah nunggu. Waktu itu masih kecil kan anak saya udah SMP, SMA. Ibu saya udah nunggu. Mereka pendoa syafaat semua. Masuk, mak, bagaimana tadi doa mama? Aduh puji Tuhan nak, mama gak dipermalukan. Anak saya bilang ini sekarang ukurannya begini deh mak. Apa nak? Mama diundang kembali gak? Enggak. Iblis bilang begini, kamu bukan pengkhotbah, kamu lemah, gagap, mantan gagah. Apa yang diandalkan dari gagap? Tapi saya maju terus. 3 minggu kemudian, Ibu Pendeta Debbie, setahun saya diundang 3 kali di gereja itu. Ayo tepuk tangan yuk buat Tuhan. Ya, saya mau katakan Tuhanlah pembelamu. Di saat engkau lemah, di saat engkau tidak berdaya, Tuhan yang ambil alih. Ada amin? Asal hidupmu tenang, asal hidupmu jujur. Jangan ada motivasi di hadapan Tuhan. Itu yang selalu saya hindari. Itu yang saya selalu hindari. Kalau ada yang bilang, Bu Debbie, khotbah ibu itu memberkati sekali. Tahu gak apa yang ada di dalam hati saya? Saya ketika ada orang bilang, ibu khotbahnya sangat memberkati. Dalam hati saya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu saya katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena satu pun tidak ada pendeta yang hebat dengar. Kalau ada pendeta dia doakan orang dan orang itu sembuh. Bukan pendetanya yang hebat. Tuhan yang membela firman-Nya. Ada amin. Jangan idolakan pendeta. Pendeta juga manusia. Pendeta juga lemah. Idolakan Tuhan. Tapi saudara harus doakan pendeta. Karena dia wakil Allah supaya mereka kuat. Jangan dikritik-kritik melulu. Apa yang tidak pendeta bisa lakukan, bantu pendetanya gitu. Tapi di sini mah sudah dilakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Rumus untuk menjadi kuat dan mengatasi kelemahan, kita harus bergantung kepada kuasa Tuhan. Kalau saya nggak bergantung, saya nggak akan bisa jadi pekabar baik. Saya lihat ada DPR kan, saya juga pernah khotbah di DPR saudara. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Di saat saya lemah, Tuhan yang menguatkan saya. Di saat saya tidak berdaya, Tuhan yang memeluk saya, membuat saya berdaya. Yang membelah laut dan teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Suami saya selalu berbicara sama saya, hidup ini harus seimbang Debbie. Kamu jangan hanya di Jakarta saja, kamu juga harus pelayanan misi. Saudara tampang kayak begini, saya pernah di pedalaman Papua tidur di papan. Hotel terindah yang pernah saya masukin adalah Hotel Papan. Terbuat dari papan. Saya tidur di atas papan. Ada karpet, ketika karpetnya diangkat saudaraku, debu semua. Dan kamar mandinya, haleluya 12 kali. Centongnya cuma 1 saudara. Jadi ini baknya tuh dibagi 2, sebelah dengan sebelah. Tapi cewek-cewek ya. Ketika saya mandi saudara, itu centongnya sudah lari ke sana. Saya sudah tidak bisa ambil lagi itu centong saudara. Saya pernah lagi jalan di banjir saudara. Tapi saya suka. Saya baling-baling 1 saya sudah naikin. Saya naik helikopter perempuan sendiri. Saya sudah lakukan.
Karena apa? Saya cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan, kenapa sih kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Ketika Daud lawan Goliat, yang lemah yang menang. Iya kan? Daud bilang, kamu boleh mendatangkan aku dengan tombak, kamu boleh datang kepadaku dengan lembing, kau boleh datang kepadaku dengan berbaju seperti, tapi aku datang demi nama Allah semesta alam. Kita kecil, kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kita perlu bergantung kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan karena Dia gembala yang baik. Amin, saudaraku. Ya, next kita lihat terakhir ini karena waktunya sudah habis. Ya, next. Ya, terus tadi ya next. Sampai ini yang terakhir ya. Oke. Smith Wigglesworth. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan besar, dia tukang ledeng, saudara. Darlene Hillsong yang nyanyi Shout to the Lord, yang itu ya saudara. Dia sebelumnya apa? Tukang penempel perangku sebelum jadi worship leader. Lemah, tapi kalau Tuhan sudah angkat, itu luar biasa. Jangan bilang di tempat ini saya bodoh, justru yang bodoh yang dipakai Tuhan. Jangan bilang juga di tempat ini saya gak berarti apa-apa. Justru yang gak berarti itu yang Tuhan akan tolong. Jaga dirimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Mau lemah, mau apapun juga. Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika ada kelemahan dalam hidup kami, itu terjadi supaya kami membesarkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi tapi terjadi, itu supaya kami melihat kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang lemah, kami percaya justru dalam kelemahannya mereka kuat di dalam Engkau. Mereka bermegah dalam kelemahan mereka. Mereka bersyukur karena kelemahan mereka. Mereka mengucap syukur yang luar biasa. Karena apapun yang terjadi dalam hidup mereka ada dalam kendalinya Tuhan. Lemah tapi kuat di dalam Engkau. Dan bagian hidup kami adalah kemenangan. Dalam nama Yesus yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang lemah hari ini Tuhan boleh semakin dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Selanjutnya mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Pertama hadir dalam ibadah GBI-BKP. Kami berharap Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah dapat beribadah bersama kembali.
Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Lydia Kristanto dan Pendeta Petrus Subandi. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Sekian informasi. Pada siang hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami sudah memuji, menyembah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap firman yang ditaburkan pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman ini Tuhan bukan firman yang biasa-biasa, tapi yang sangat luar biasa Tuhan. Yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Kau kirimkan hamba-Mu ke tempat ini, Ibu Pendeta Debbie Sani Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Kau kirim ke sini bukan kebetulan. Tapi ada rencana yang sangat luar biasa Tuhan. Yang akan memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kau kirimkan hamba-Mu ke tempat ini untuk memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, pasukan malaikat-Mu selalu berjaga-jaga atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pagari dia dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kiranya pelayanannya semakin naik Tuhan Yesus. Lewat pelayanannya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bukan hanya di bangsa kami ini Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya suami dan anak-anaknya Engkau memberkati. Pelayanannya juga Engkau memberkati. Seluruh aspek kehidupannya Engkau memberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Yang kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini hidup kami dipulihkan. Keuangan kami dipulihkan. Bahkan kesehatan kami Tuhan pulihkan. Bahkan yang berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang punya pergumulan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang tidak layak di hadapan-Mu. Mujizat Kau sediakan bagi orang yang berbeban berat. Mujizat Kau sediakan bagi orang yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan gereja kami, tempat kami ibadah ini Tuhan. Engkau yang menempatkan kami di ruangan ini. Karena kami percaya ada kuasa hadirat-Mu di tempat ini. Lewat tempat ini akan semakin banyak jiwa dimenangkan. Akan semakin banyak jiwa bahwa mereka punya berpengharapan hanya kepada Yesus ada keselamatan. Begitu juga Tuhan persembahan kami yang sudah kami berikan pada saat ini. Biarlah ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Yang akan kami pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu
di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kerana perjalanan kami Engkau berkati Tuhan. Engkau tibakan kami di tujuan kami, di tempat kami masing-masing. Dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Dan kami Tuhan sebelum pulang, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bapak Gembala kami, Bapak Rudi Siregar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Kiranya Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia. Diberkatilah rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah ladang usaha dan pekerjaanmu. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyertai melindungimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita di Noan dan memberita bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.